Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Pak, aku tuh bukan orang jahat dan sering nolong orang yang kesusahan dan gak tegaan, tapi kenapa masih sering kena santet? Ya, jadi kalau kita itu membicarakan kelebihan diri kita sendiri, itu namanya ujub. Tahu ujub? Ujub itu adalah kesombongan yang terselubung. Jadi kalau teman-teman Sabtu Wage memiliki kesombongan yang terselubung, Tuhan itu tidak senang dengan orang yang sombong, walaupun sedikit. Ya, sombong itu tidak harus dalam hal materi ya. Anda dalam beragama, beribadah, ya, dalam hal tirakat, itu juga ada kesombongan. Kalau itu muncul di dalam diri Anda, Tuhan akan menghukum Anda. Ya, bisa jadi Anda ini disantet orang. Anda ini sudah baik. Ya, Anda ini sudah suka menolong, ya, suka membantu orang, ya. Tapi kenapa kok saya ini kena santet? Kenapa saya kena sihir? Kenapa saya kena telu? Ya, ya bisa jadi itu, gitu ya. Bisa jadi ada kesombongan di dalam diri Anda sehingga Tuhan menurunkan orang lain untuk nyantet Anda. Nah, bisa jadi itu. Dan kita ini katakanlah ya, kita menolong orang. Tidak ada tendensinya dengan orang itu mau nyantet Anda, mau tidak nyantet Anda. Nah, ini cerita ya teman-teman ya, ini cerita. Ada seseorang yang setia terhadap pasangannya. Ya, tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah berbuat dosa. Ya. Tapi pasangannya nyantet pasangannya. Ya. Karena pasangannya ini selingkuh. Loh, ayo seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah ini adalah musibah? Apakah ini adalah ujian? Apakah ini adalah karma dan sebagainya? Ya memang seperti itu gitu ya. Ketika Anda ini katakanlah berdada di jalan Tuhan, itu pasti ada ujian. Ya. Yang penting jangan sampai muncul kesombongan diri kita gitu. Bahwasanya oh kita ini sudah baik, oh kita ini sudah istimewa, tidak tega, suka menolong orang, ya sudah itu sudah berlalu, tidak perlu digembur-gemburkan ya. Anda berbuat baik ya terhadap orang lain itu tidak perlu Anda ngomong no gitu loh ya, cek wangele ngomong gitu ya, tidak perlu Anda omongkan ya. Anda berbuat baik kepada orang, ya sudah. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Seperti Anda buang air besar itu loh. Ya, teman-teman Sabtu Wage itu, ya, kalau Anda berbuat baik seperti itu. Supaya apa? Anda tidak ungkit-ungkit kebaikan. Saya ini sudah baik, tapi kenapa kok saya disantet orang? Nah, berarti kebaikan Anda selama ini tidak ada artinya. Gitu. Ya, kebaikan Anda yang Anda lakukan selama ini ya sia-sia gitu ya. Tidak tulus, tidak ikhlas, ada pamrihnya gitu. Nah, dari kejadian yang Anda alami, ya, dari kejadian yang Anda alami bahwasanya Anda ini sudah baik terus disantet orang, itu kan menunjukkan bahwasanya Anda ini belum baik. Itu adalah petunjuk dari Tuhan, ya. Itu adalah petunjuk dari Tuhan kepada diri Anda. Supaya apa? Supaya Anda memperbaiki diri lebih baik lagi. Tidak usah dipedulikan. Yang penting apa? Anda bisa mengambil manfaatnya. Ya. Anda bisa mengambil manfaatnya daripada masalah yang Anda hadapi. Ya, disantet orang. Loh, supaya Anda tidak disantet orang itu bagaimana? Ya, supaya Anda sembuh dari santet orang. Loh, itu kan ada proses, ada perjalanan. Anda semakin alim, Anda semakin sering berzikir, ya. Kan seperti itu ya. Kalau kita ini disantet orang gitu ya, supaya kita ini sembuh, mau tidak mau kita ini akan sering berzikir. Ya. Itu yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya sembuh. Jadi intinya ya, teman-teman Sabtu Wage ya,
Ketika kita ini katakanlah disakiti orang, dizolimi orang, ketika kita ini disantet, diteluh, di apapun, ya, itu tandanya. Itu tandanya bahwasanya energi negatif kita itu ada. Santet itu tidak mungkin masuk dalam tubuh Anda kalau energi negatif Anda itu tidak ada. Artinya lebih besar daripada energi positifnya itu. Ya, kalau energi Anda positif, santet itu tidak bisa masuk. Tapi karena santet itu masuk dalam tubuh Anda, itu bertanda bahwasanya energi negatif Anda itu besar. Nah, jadi kita ambil sisi positifnya saja. Ya, kita kena santet berarti energi kita ini negatifnya banyak. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah membersihkannya. Sudah, tidak perlu diperpanjang masalah ini ya. Tidak perlu Anda bawa-bawa kemana-mana gitu. Saya sudah baik, saya sudah baik, itu alasan. Alas kombo. Kalau Anda selalu mencari pembenaran atas diri Anda, maka Anda tidak akan ketemu dengan solusi atas masalah Anda. Ya, kenapa? Loh, Anda akan merasa benar gitu. Ya, kalau sudah merasa benar, tidak akan ketemu solusinya. Ya, harus ketemu. Dengan cara apa? Tidak merasa benar. Kalau Anda merasa benar, tidak akan pernah ketemu dengan solusinya. Ketika Anda tidak merasa benar, maka akan mudah untuk menemukan kelemahan yang ada di dalam diri Anda. Ketika kelemahan yang ada di dalam diri Anda ini Anda temukan, Anda perbaiki, maka otomatis ya, santet Anda sembuh, pribadi Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, bisa dipahami ya teman-teman Sabtu Wage, kenapa kok saya baik, kenapa kok saya ini tidak tegaan, kok masih kena santet, kok masih kena teluh, kok masih kena sihir. Nah, berarti ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki di dalam diri Anda. Kita melihat dalam diri kita sendiri. Ya, kita melihat ke dalam diri kita sendiri, tidak usah melihat ke luar ya. Kalau Anda ingin cepat selesai ya. Kalau kita melihat ke luar, kita tidak akan ketemu dengan masalah kita. Kita tidak akan ketemu dengan solusi dari masalah kita. Bisa dipahami ya teman-teman Sabtu Wage dimanapun Anda berada. Demikian materi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.